Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan saum di tahun ini meskipun di tengah wabah corona ini. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan dan bacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban berjuang kita semua, dan juga Islam sampai ke Indonesia begitu jauh jarak antara kita dengan Makkah. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan dan pengorbanan beliau kita menjadi bagian Islam, dan mudah-mudahan pula kita bisa membanggakan beliau di hari kiamat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin berbagi yaitu dengan membacakan kitab Kifayatul Akhyar ya, terkait dengan puasa. Mudah-mudahan sharing ini, berbagi ini memiliki manfaat ya, bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan tentunya dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya, dan juga saya juga bersiap untuk menerima masukan-masukan dan kritik dari kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam juz pertama kitab Kifayatul Akhyar pada halaman 204 disebutkan di sana ada kitab Busyah. Oh ya, sebelumnya kitab Kifayatul Akhyar ini adalah ditulis oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Dimashqi Asy-Syafi'i. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini bin Muhammad Al-Husaini Al-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi berdasarkan pada mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan kitab Busyah wa syara'itu wujubis shaumi thalathatu asya'. Jadi syara'it ya, syara'itu wujubis siyami, dan syarat-syarat wajib puasa itu ada salah satu asyik, ketiga perkara, ada tiga syaratnya. Beliau bilang al-islamu wal bulugh wal aqlu. Jadi tiga. Pertama adalah al-islam, itu beragama Islam. Yang kedua al-bulugh, baligh. Kemudian yang ketiga al-aqlu, berakal. Ini syarat ya. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka ibadah siam, ibadah puasa itu menjadi sah adanya, dan orang yang memiliki syarat ini berkewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa ketika ketiga syarat ini terpenuhi. Itu maknanya syarat. Di luar ya, sebelum melakukan itu ada syarat yang harus dipenuhi. Nah, beliau bilang wasyarat itu wujubis siyami thalathatu asya'. Syarat-syarat wajibnya puasa itu ada tiga perkara. Yang pertama adalah al-islam, yaitu Islam, beragama Islam. Al-bulughu, balik. Ketiga al-aqlu, itu berakal. Nah, puasa beliau mengatakan as-shaumu fil lughati ya. Dan puasa menurut bahasa itu adalah al-imsaku anis syai'i, yaitu menahan diri dari sesuatu. Qala ta'ala inni nazartu lirrahmani shauma. Ini dalam terkait dengan Maryam ya, yang ketika dia melahirkan anak bayi Isa alaihissalam, dia berkata inni nazartu lirrahmani shauma. Sungguhnya aku bernazar ya, lirrahman, untuk Allah Subhanahu wa taala, sauman, yaitu berpuasa. Tidak berbicara maksudnya,
menahan diri untuk tidak berbicara. Jadi imsak itu adalah menahan diri dari segala sesuatu, termasuk berbicara, kemudian menahan diri dari makan dan minum dan bergaul bersama pasangan di siang hari. Ai imsakan, yaitu dengan nazarul sauman, ai imsakan, itu menahan. Wa huwa fi syar'i, sedangkan dalam istilah syarak atau dalam istilah imsakun makhsusun, yaitu menahan diri yang sifatnya khusus, min syakhsin makhsusin, dari orang yang dikhususkan, orang yang tertentu, ya, yang tadi ini, ya. Kemudian fi waqtin makhsusin, dan juga pada waktu yang khusus, ya. Bisyara'ita, dengan adanya syarat-syarat tadi, al-islam wal bulugh wal aql. Itu makna puasa secara bahasa dan secara istilah, ya. Tadi imsakun makhsusun, menahan sesuai dengan yang sifatnya yang khusus, ya, dari yang khusus. Kemudian min syakhsin makhsusin, dari orang yang khusus juga, fi waqtin makhsusin, juga pada waktu yang khusus pula, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Summa wujubus saumi, kemudian kewajiban saum ini sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Dan wajibnya puasa ini telah sabit, ya, wajib telah ditetapkan bil kitab, pertama dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian was sunnah, dan hadis Nabi kita Muhammad SAW, kemudian ijma'ul ummah, yaitu kesepakatan para ulama. Yang pertama, dalil wajibnya puasa dari Quran adalah sudah masyhur sekali dalam suratul Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berdasarkan ayat ini, maka puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya, wajib bagi orang-orang yang tadi telah memenuhi syarat tersebut. Kemudian dari sunnah, dari hadis Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Rahman Abdullah bin Umar, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari Abi Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 rukun, 5 ala khamsin, 5 perkara, 5 rukun. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kelima syahadat, wa iqamis shalah, memberikan salat, ketiga ita'us zakat, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan menunaikan haji, wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini ada 2 redaksi hadis yang mendahulukan puasa daripada haji, tapi di sini haji dilakukan kemudian Ramadan. Keduanya adalah riwayat yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini disebutkan di antara salah satu rukun Islam itu adalah wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis ini, maka hukum daripada berpuasa Ramadan adalah wajib, ya, bagi setiap muslim yang memiliki syarat-syarat tadi. Kemudian yang ketiga adalah ijma' ulama yang menjadi dalil wajibnya puasa. Nah, ulama berijma' berdasarkan Al-Quran, surat Al-Baqarah 83, berdasarkan hadis-hadis seperti ini yang mewajibkan puasa, maka mereka bersepakat, ajma'al ummatu ala wujubis shaumi wa faman angkarahu faqad kafar. Jadi telah bersepakat para ulama, ya, berdasarkan Quran dan Sunnah tadi, mereka bersepakat bahwa hukum berpuasa adalah wajib, dan barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa setelah jelas bagi dia dalil-dalil ini,
maka dia bisa dihukumkan menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk dalil juga, ijma' ulama termasuk dalil akan wajibnya puasa. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa summa wujubuhu yata'allaqu bil muslimil baligil aqil al qadir. Jadi beliau mengatakan kewajiban puasa ini ada berkaitan dengan seorang muslim yang balik, berakal dan mampu berpuasa maksudnya. Nah, tadi dikatakan bahwa syarat yang pertama adalah Islam. Maka beliau mengatakan fala yajibu alal kafiril asli, ya. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir kewajiban. Karena apa? Syaratnya tidak ada. Karena syaratnya adalah Islam. Ketika orang tidak beragama Islam, tidak wajib baginya berpuasa. Itu yang tadi dikatakan ma yalzam min, yang dikatakan syarat itu adalah bahwa ketika ada syarat ini maka ibadah itu menjadi ada. Ketika tidak ada syarat itu maka dia tidak bisa beribadah karena kekurangan syarat. Li'annahu la yasihhu minhu, ya, karena tidak sah bagi seorang kafir untuk beribadah Ramadan. Idz laisa huwa min ahli ibadah, karena dia tidak mempunyai kecakapan untuk beribadah, karena syarat itu tidak ada, itu iman itu sendiri, Islam itu sendiri yang tidak ada dalam dirinya, maka dia tidak dibebani hukum ini. Kemudian wa kadzalika la yajibu 'ala as-sabi wal majnun, demikian juga tidak wajib atas anak-anak yang belum balik sampai pada umur di mana dia harus menjadi mukallaf atau mukallafah, ya. Bagi wanita misalnya ditandai dengan menstruasi, bagi laki-laki ditandai dengan ihtilam, ya, atau mimpi basah, ya, tumbuhnya bulu-bulu halus, ya, di kumis, berubahnya sekitar suara, kemudian tanda-tanda yang lain menjadi tanda buluk, ya. Di sini barulah dia wajib, ya. Maka di sini beliau katakan wa kadzalika yajibu 'ala as-sabi, maka tidak wajib atas bayi yang belum sampai pada umur balik. Kemudian wala majnun, dan juga terhadap orang yang gila, ya. Syarat yang ketiga berakal, hilang akal, ya, karena gila maka dia tidak wajib berpuasa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan pada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali riwayat yang terkait dengan hal ini. Di antaranya adalah dari Imam Ahmad, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallam rufi'al qalamu an salasatin, 'anil na'imi hatta yastayqiza, wa 'anis sabi hatta yablugha, wa 'anil majnuni hatta yaqila, rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena itu, maksudnya tidak dicatat, tidak berdosa dia, ya, dari 3 orang, ya, dari 3 orang. 'Anil na'imi hatta yastayqiza, yaitu dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur ketika dia melakukan hal-hal yang berdosa misalnya, atau mengatakan hal-hal yang menuju kepada sesuatu yang memiliki beban syarak, maka tidak dianggap. Misalnya dia ketika tidur melafazkan kalimat talak, maka tidak bisa dia dianggap sebagai orang yang mentalak istrinya ketika sedang tidur. Maksudnya itu rufi'al qalam, ya, tidak dicatat, tidak dibebani hukum. Yang kedua, anis sabi, dari anak kecil, hatta yablugha, sampai dia balik. Tadi umur itu ya diantaranya Imam Syafi'i membatasi sampai kalau perempuan 9 tahun, kalau laki-laki itu 15 tahun. Kemudian ada tanda lain itu, kalau yang perempuan menstruasi, yang ketiga laki-laki adalah itu dibasah misalnya. Kemudian wa anil majnun hatta ya'qila,
Jadi ya diangkat pula kalam itu, tidak dianggap dia pendosa dari orang yang gila sampai dia sadar dari gilaannya, yaqilah. Nah ini hadis yang menyatakan bahwa ini syarat-syarat untuk melakukan puasa. Nah alhamdulillah kita sudah memiliki syarat-syarat ini dan kita alhamdulillah bisa melaksanakan ya puasa ini. Namun banyak orang yang sudah memiliki syarat ini, dia muslim, dia balik, dia berakal, tidak gila, tapi ternyata tidak melaksanakan puasa. Sangat disayangkan gitu ya, ketika dia diberitahu bahwa ini adalah kewajibannya, tapi kemudian syarat-syarat yang sudah dia miliki ini tidak dilaksanakan gitu ya. Jadi ada orang menganggap diri ya, seolah-olah menganggap diri tidak muslim gitu. Atau seolah-olah dia bahkan sudah balik, sudah dewasa, sudah besar, tapi menganggap diri seperti anak kecil ya. Bahkan juga orang yang berakal, sehat, akalnya waras gitu, tapi tidak berpuasa, tidak ada uzur ya, tidak ada uzur syar'i, tapi tidak berpuasa padahal dia berakal, seolah-olah maaf ya menganggap diri orang gila, atau tadi menganggap diri masih anak kecil, atau menganggap diri dia non muslim, kafir. Nauzubillah min dzalik. Nah oleh sebab itu mudah-mudahan kita pada bulan ini mengoptimalkan ibadah Ramadan kita, karena syarat-syarat kita sudah miliki, yaitu Islam, balik, dan berakal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.